Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini adalah materi bab 2, yaitu iklan, slogan, dan poster. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, kita akan mempelajari ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, tujuan dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Marilah kita bahas materi pertama, yaitu pengertian iklan, slogan, dan poster. Pengertian iklan. Iklan dapat diartikan sebagai tag yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Perhatikan contoh iklan produk pasta gigi. Dalam contoh tersebut, dikemukakan mengenai keunggulan produk pasta gigi tersebut, yaitu bisa meredakan ngilu dalam waktu 30 detik. Pengertian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contoh slogan, hijau bumiku, bersih lingkunganku, yaitu slogan tentang perlunya menjaga lingkungan. Contoh kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan contoh slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Pengertian poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Pada contoh terlihat mengenai poster tentang kebersihan lingkungan. Dalam contoh tersebut, ada himbauan, ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Mari kita pelajari materi yang kedua, yaitu ciri-ciri tag iklan, slogan, dan poster. Ciri-ciri iklan. Yang pertama, informatif dan komunikatif. Yang kedua, objektif dan jujur. Yang ketiga, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menyinggung pihak lain. Dan yang kelima adalah menarik perhatian banyak orang. Ciri slogan. Yang pertama, kalimat menarik. Yang kedua, menggunakan kalimat yang pendek. Yang ketiga, kalimatnya mudah dipahami. Yang keempat, kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Yang kelima, kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Kalimat persuasif adalah kalimat yang membujuk, mengajak, dan mempengaruhi orang lain. Ciri yang berikutnya adalah ciri-ciri poster.
Yang pertama, desain grafis, yaitu komposisi gambar, huruf dan warnanya menarik. Yang kedua, teks poster biasanya ditempel di tempat-tempat umum. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang keempat, teks poster dapat dibaca sambil lalu. Materi berikutnya adalah tujuan dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Tujuan iklan, slogan, dan poster. Tujuan iklan, slogan, dan poster adalah untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu, entah membeli atau menuruti. Fungsi iklan. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial, iklan berfungsi untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua, bagi dunia perkantoran, iklan berfungsi untuk mendapatkan karyawan. Yang ketiga, bagi pemerintah, untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan pada masyarakat. Yang keempat, bagi orang perorangan, yaitu untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Fungsi iklan lainnya. Yang pertama, fungsi informasional, yaitu iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua, fungsi transformasional, yaitu iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Berikutnya, fungsi slogan. Fungsi slogan antara lain 1. Memacu semangat atau motivasi. 2. Memengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, mendidik masyarakat. Yang keempat, alat propaganda politik. Fungsi poster. Poster berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang yang bertujuan untuk menarik perhatian banyak orang agar mengikuti ajakan pada poster, atau singkatnya, agar orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Materi berikutnya adalah unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar, kata-kata, unsur gerak, dan suara. Jadi iklan terdiri dari 4 unsur: gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata atau suara. Jadi slogan terdiri dari unsur kata-kata dan suara. Yang ketiga, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Jadi unsur poster adalah gambar dan kata-kata. Marilah kita perhatikan tabel berikut ini supaya lebih mudah dipahami. Jadi iklan terdiri dari unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan slogan terdiri dari unsur kata-kata dan suara. Poster terdiri dari unsur gambar dan kata-kata. Anak-anak, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan mengenai persamaan dan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Persamaan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama yaitu iklan, slogan, poster sama-sama merupakan teks persuasif yang mengandung pesan kepada khalayak. Kemudian tujuannya sama-sama untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Sedangkan perbedaan antara iklan, slogan, dan poster, iklan terdiri dari unsur kata, gambar, gerak, dan suara.
Slogan terdiri dari unsur kata-kata dan suara, sedangkan poster terdiri dari 2 unsur, yaitu gambar dan kata-kata. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berlatih terlebih dahulu. Silakan anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan fungsi iklan bagi perusahaan bisnis komersil dan fungsi iklan bagi pemerintah. Nomor 2, jelaskan persamaan serta perbedaan iklan, slogan, dan poster. Yang nomor 3, di mana saja iklan dapat ditemukan? Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Termasuk jenis gambar apakah gambar-gambar di bawah ini? Jelaskan alasanmu. Ada 3 buah gambar, silahkan tentukan jenis gambar-gambar tersebut, yaitu gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Kemudian silahkan jelaskan alasan anak-anak menentukan jenis-jenis gambar tersebut. Selamat berlatih. Jika ada kesulitan bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.